Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah berguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Para putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanyalah kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, ketika wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah, mereka melihat batu itu sudah terguling dan makam Yesus itu kosong ketika mereka masuk. Mereka berjumpa dengan dua orang pemuda. Dalam permenungan saya, mungkin pada saat itu mereka ketakutan. Di manakah Tuhan? Dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut itu, kedua pemuda yang dikatakan tadi memberikan peneguhan kepada mereka. Mereka diingatkan kembali dengan kata-kata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini, dia sudah bangkit." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan sudah bangkit. Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita sampai kapanpun. Kita juga, ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, mungkin kita menjadi sedih. Kadang kita putus asa karena ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasih. Tapi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia bangkit. Dan Dia akan selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Dan peristiwa kebangkitan ini harus kita wartakan bahwa Dia tidak ada lagi dikubur. Dia sudah bangkit untuk menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan
mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Dia sungguh Allah. Dia sungguh manusia. Dia manusia ketika Dia wafat. Dia Allah, Dia bangkit untuk membawa keselamatan bagi Anda dan saya. Kita punya Tuhan yang begitu baiknya. Allah yang selalu menyertai kita. Maka bagi kita orang-orang beriman, kematian itu jangan menjadi hal yang menakutkan. Karena kita percaya ketika ada kematian, pasti ada kebangkitan. Barang siapa percaya kepada Kristus akan ikut bangkit bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika para wanita ini kembali menceritakan kepada para rasul, banyak dari antara mereka yang tidak percaya. Bagaimana mungkin? Tetapi kemudian dikatakan tadi, Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam. Ada satu upaya. Orang hanya akan terus bingung, hanya akan terus takut kalau tidak ada usaha. Kita harus berlari. Kita harus terus menambah iman kita dengan semakin mendekatkan diri kita dengan Dia. Dan ini yang dilakukan Petrus. Dia berlari ke makam itu dan akhirnya dia melihat bahwa makam itu ternyata kosong. Tuhan sungguh bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita tetap percaya bahwa sampai kapanpun Tuhan akan selalu menyertai kita. Bahwa Dia sudah bangkit, haleluya. Tuhan kita sudah bangkit. Dia mengalahkan maut demi keselamatan Anda dan saya. Mari kita bagikan sukacita Paskah ini kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan. Ayo bangkit. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sudah bangkit, yang akan selalu menyertai perjuangan kita semua. Sekalipun ada pergumulan, ada beban yang berat. Di balik salib yang berat, ada kebangkitan. Maka saya selalu mengatakan, salib bukan minus, salib itu plus. Berarti di balik salib yang saat ini Anda pikul, ada kebangkitan, ada pengharapan, ada sukacita yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kita harus terus bersedih, Bapak Ibu? Kita punya andalan, Yesus, Engkaulah andalanku Tuhan. Sampai kapanpun Yesus, Engkau andalanku. Mari kita tetap percaya bahwa Dia tidak tidur lagi di dalam makam. Dia tidak tidur dalam kegelapan makam itu, tapi Dia bangkit berjaya untuk membawa kita semua masuk ke dalam kerajaan kebahagiaan surgawi. Mari Bapak Ibu, bersukacitalah hari ini. Tuhan sungguh bangkit. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan selamat pesta Paskah buat kita semua. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan. Selamat bersukacita dengan keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bawalah semangat kebangkitan Tuhan ini dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Tetap semangat, percaya bahwa Dia bangkit untuk menyertai kita semua. Sekali lagi, selamat merayakan pesta Paskah. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu selalu meneguhkan iman kami, bahwa Engkau bangkit, Engkau Allah yang mengalahkan kejahatan, Engkau Allah yang mengalahkan maut, dan Engkau selalu menyertai kami dalam perjuangan hidup kami masing-masing. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami juga berbagi hidup dengan orang lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.